Selamat sore Kak Ahmad, Ibu Irmawati selaku dosen MRSI. Jadi di kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Faktor Risiko Kegagalan Implementasi ERP Menggunakan Pendekatan Critical Success Factors atau CSF pada perusahaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dan Setiawan dengan NIM 103122. Jadi di PPT saya ini akan menjelaskan tentang abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metodologi, variabel penelitian, model penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi ini abstrak yang menyimpulkan seluruh proposal skripsi saya tentang ERP, kurang lebih. Dan ini adalah pendahuluan. Jadi seperti yang kita tahu di Indonesia ini kan udah banyak perusahaan yang pakai ERP. Cuma memang karena kurangnya pemahaman mereka dan kompleksitas ERP ini sangat tinggi, jadi tingkat kegagalan tuh besar banget. Jadi banyak perusahaan yang gagal mengimplementasikan ERP di Indonesia. Nah, ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, faktor risiko apa aja yang berpotensi menyebabkan kegagalan implementasi ERP berdasarkan CSF. Lalu yang kedua adalah faktor CSF mana yang paling signifikan mempengaruhi risiko kegagalan implementasi ERP. Lalu bagaimana hubungan antara faktor organisasi, teknologi, SDM, dan manajemen proyek terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi ERP. Nah, ini ada manfaat penelitiannya. Yang pertama itu bagi perusahaan, yaitu bisa menjadi referensi mitigasi risiko sebelum implementasi ERP. Lalu bagi akademisi, yaitu menambah literatur terkait CSF dan kegagalan ERP di Indonesia. Lalu bagi peneliti selanjutnya, sebagai dasar penelitian lanjutan mengenai ERP readiness dan project risk. Lalu ini ada beberapa faktor yang menjadi indikator kegagalan implementasi ERP. Pertama, tujuan bisnisnya tidak tercapai, proyek melebihi biaya atau cost overrun, lalu terlambat dari jadwal atau schedule overrun, lalu ada sistem tidak digunakan, lalu ada data tidak konsisten atau proses tidak sesuai. Nah, ini adalah critical success factor. Jadi critical success factor itu apa sih? Jadi CSF ini adalah sebuah indikator yang dimana menyatakan faktor apa yang menyatakan kalau implementasi ERP-nya itu berhasil atau tidak. Nah, ini ada 4 kategori utamanya menurut literatur. Yang pertama itu organisasi, dari dukungan manajemennya, komunikasi, dan readiness. Lalu dari sisi teknologi, ada dari kualitas data, integrasi, dan kustomisasi. Lalu secara SDM-nya ada user involvement, pelatihan, dan resistensi. Lalu secara manajemen proyeknya ada perencanaan, risiko, vendor, dan testing. Nah, ini ada literatur review-nya. Jadi, beberapa temuan penting di studi sebelumnya, yaitu saya pakai 14. Yang pertama itu dukungan manajemen itu faktor yang paling sering muncul sebagai kegagalan implementasi ERP. Lalu ada kualitas data menjadi penyebab utama kegagalan setelah go live. Lalu kompetensi pengguna dan pelatihan juga memengaruhi keberhasilan ERP. Lalu manajemen proyek menentukan keberhasilan integrasi dan scope. Lalu ini ada metodologi penelitian saya, yaitu saya memakai Systematic Literature Review atau SLR, dan saya nanti akan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5. Lalu untuk analisis statistiknya, saya akan menguji validitas, reliabilitas, dan regresi linear berganda. Jadi objeknya ini saya akan menuju ke perusahaan Indonesia yang mengimplementasikan ERP. Lalu ini ada alur penelitian yang saya pakai, yaitu yang pertama, saya mengidentifikasi masalah penelitian dulu, baru saya mengumpulkan literaturnya. Saya pakai yang tahun 2018 sampai 2025. Lalu saya menyusun variabel dan instrumen CSF-nya. Lalu penyusunan dan penyebaran kuesioner, pengumpulan data responden. Lalu saya akan menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Lalu saya ke analisis data kuantitatif. Lalu ke penyusunan model risiko kegagalan ERP.
penyusunan model, lalu ke penyusunan kesimpulan, lalu selesai. Lalu, ini model penelitian yang saya pakai yaitu kerangka konseptual berbasis CSF atau Critical Success Factor. Jadi ini untuk menganalisis penyebab resiko kegagalan implementasi ERP. Jadi kenapa saya pilih kerangka CSF? Jadi karena ini merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan dalam penelitian ERP untuk sekarang ini. Karena untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi. Jadi model ini tuh dibangun dengan asumsi bahwa kegagalan ERP itu nggak pernah terjadi akibat satu faktor doang, atau sebaliknya. Namun, kegagalannya tuh muncul sebagai hasil dari interaksi berbagai aspek organisasi yang saling bergantungan. Lalu ini ada beberapa variabel penelitian yang saya pakai, yaitu ada variabel independennya atau variabel X-nya, yaitu faktor organisasi, faktor teknologi, faktor SDM, dan faktor manajemen proyek. Lalu variabel dependennya atau variabel Y, yaitu risiko kegagalan implementasi ERP, seperti cost overrun, schedule overrun, underutilization, misfit proses bisnis, dan kualitas data yang buruk. Jadi kenapa saya pakai variabel ini? Karena menurut riset yang saya baca, faktor-faktor inilah yang paling banyak muncul dalam kegagalan implementasi ERP. Lalu kesimpulannya adalah, penelitian saya ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi ERP di perusahaan Indonesia itu terutama disebabkan oleh kurangnya dukungan manajemen, kualitas data yang rendah, minimnya pelatihan pengguna, serta lemahnya manajemen proyek. Jadi berdasarkan pendekatan critical success factor ini, aspek organisasi, teknologi, SDM, dan manajemen proyek sudah terbukti berpengaruh kuat terhadap risiko kegagalan implementasi ERP. Jadi untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan perlu meningkatkan kesiapan internal dan memperbaiki kualitas data, memperkuat kompetensi pengguna, dan menerapkan perencanaan proyek yang lebih efektif. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.